Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق الله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena Allah masih membangunkan kita dari tidur. Kalau kita baca doa bangun tidur itu, ternyata tidur itu kita dalam keadaan mati. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan. Berarti tidurnya kita dalam keadaan mati, nggak sadar. Kalau kita dalam keadaan tidur, kita ngomong yang salah, itu nggak dicatat dosa. Dalam keadaan tidur, kita ngatain orang tua kita, itu nggak dicatat dosa, karena kita dalam keadaan tidur yang tidak sadar. Tapi kalau sadar sengaja, dosa itu. Makanya kita bersyukur. Mudah-mudahan kita tergolong hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat Allah. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita, hanya Nabi Muhammad yang memberikan pertolongan, yang memberikan syafaatnya kepada umatnya. Kita ini semua mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Umat Nabi Muhammad itu, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku pasti akan masuk surga. Alhamdulillah. Illa man aba, kecuali yang gak mau. Siapa yang gak mau? Yang gak mau adalah orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada hadis Nabi,
dan tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Makanya kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jamaah hadirin sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan materi pelajarannya, masih membahas tentang fi fadilatit taubah, halaman 41. Ayat-ayat Al-Quran tentang taubat itu sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Sampai-sampai Allah itu adalah Maha Pengampun, Maha penerima taubat seorang hamba. Kadang ketika kita minta maaf sesama manusia, atau kita memaafkan saudara-saudara kita, maafin saya ya, mau nggak maafin saya? Kita bilang, ya pasti maulah, Allah aja Maha Pemaaf, masa saya enggak? Biasanya kita bilang seperti itu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in dawa'un wa dawa'udz dzunubi at-taubatu. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baris ketiga dari atas, tiap-tiap sesuatu itu ada obatnya. Tiap-tiap sesuatu itu ada obatnya. Setiap penyakit ada obatnya. Saudara saya sakit, kata dokter nggak ada obatnya, Pak Ustaz. Ada obatnya. Nabi sudah mengatakan, Nabi sudah bersabda dalam sebuah hadisnya, cuma obatnya belum ketemu, obatnya belum ditemukan. Likulli syai'in dawa'un, setiap sesuatu penyakit itu ada obatnya. Wa dawa'udz dzunub at-taubatu, dan penyakit dari segala dosa dan kesalahan adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu lagi ngiris bawang kena pisau, ibu obatin apaan? Betadin. Tangan kita kena luka, kita obatin betadin, besoknya kering sembuh. Kalau kita terjatuh, ada luka di kaki kita, fisik, kita obatin tuh pakai salep, kita obatin pakai betadin. Sakit itu, perih, tapi besoknya sembuh. Itu penyakit fisik. Penyakit hati juga begitu. Apa obat dari penyakit hati? Yaitu duduk di majelis taklim. Ketika duduk di majelis taklim, lagi ngaji nih, ustadznya jelasin, pas banget kita kesinggung.
Ya, pas banget lagi hubungan kita ini. Itu ustaznya bukan nyinggung. Emang hati kita lagi sakit, jadinya kita perih. Tuh, begitu. Ntar besoknya sembuh, bukannya besoknya nggak ngaji. Gue disinggungin mulu nih sama Ustaz. Jadi udah males ngaji. Bukan, itu hati kita lagi ada penyakitnya, lagi diobatin sama Ustaz. Kayak kita tadi tuh keiris pisau, kita taruhin betadin, perih tuh. Tapi besoknya itu kering sembuh. Kayak kita jatuh dari motor, kaki kita bungsut, kaki kita luka, kita obatin tuh pakai betadin, aduh perih. Besoknya kering sembuh. Begitu juga hati kita. Kita siram pakai siraman rohani, duduk di pengajian, pas banget Ustaz jelasin, lah ini pas amat, ini kena banget di hati saya. Ya saya disinggungin. Bukan, emang itu lagi pas kita lagi ada penyakit hatinya tuh, lagi disiram pakai betadin biar besok sembuh. Jadi ntar pulang jangan ngomong kok ngaji disinggungin mulu sama Ustaz. Jangan gitu ya. Itu lagi ada penyakitnya, lagi perih. Apa penyakit hati? Hasud, dengki, iri, riya, takabur, sombong tuh. Hasud masih ada aja, itu hasud di hati kita. Adanya mau iri aja sama orang, nggak seneng ngelihat kebaikan orang, nggak seneng tuh. Wah, tetangga beli motor PCX ini. Dari mana itu dia duitnya? Oh, gede banget dah hasud dari hatinya dah. Dari mana itu dia duitnya ya? Kemarin habis beli MX, sekarang beli PCX. Gua jangan-jangan doyul nih dia nih. Jadinya hasud dah tuh. Ya Allah, nggak mau kalah, hasud iri, dia punya PCX, gua harus di atas PCX. Ya Allah, apa di atas PCX? Cecek. Ya Allah, ya Allah. Ya, tapi sekarang udah modern, udah kagak ada kali orang kayak gitu. Dulu mah tetangganya punya beli TV 14 in, dia beli yang 16 in. Tetangganya beli TV 23 in, dia beli yang 32 in. Saing-saingan. Ya Allah, rumahnya dicat hijau, dia dicat merah. Ya Allah, ya Allah. Dulu itu, sekarang udah kagak ada. Ya Bu ya, udah kagak ada. Nggak ada satu. Jangan, itu penyakit hati. Kalau lagi duduk di pengajian itu kena, ya berarti itu lagi diobatin. Itu hati ibu pakai betadin, Pak. Ya, jangan Ustaznya dikatain, apaan sih gue disinggungin mulu. Bukan. Lalu wadawa'ul dzunub at-taubah. Obat daripada dosa, daripada salah, tidak lain dan tidak bukan adalah taubat kepada Allah. Ya Allah, sahabat Anas radhiyallahu an berkata, telah datang seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, ini ada orang ngadu,
Ada orang curhat sama Nabi, datang sama Nabi, ya Rasul, saya ini sering banget melakukan perbuatan dosa. Apa kata Nabi? Beristighfarlah kepada Allah. Disuruh istighfar tuh. Istighfar sama Allah. Banyakin istighfar. Lalu nanya lagi ini, ya Rasul, sesungguhnya aku bertobat, kemudian aku ngerjain lagi dosa itu. Terus bagaimana ya Rasul? Kata Nabi, setiap kali Anda berbuat kesalahan maka bertaubatlah, sehingga keadaan setan itu ape ngeluh, ini bocah ntar berbuat salah, habis itu dia taubat lagi, berbuat salah taubat lagi, berbuat salah taubat lagi. Ini dosa yang kecil. Habis kita ngelakuin salah, kita taubat kepada Allah dengan beristighfar, minta ampun kepada Allah. Aduh, saya bohongin bini tadi, astagfirullahaladzim. Itu, aduh saya bohongin laki tadi, astagfirullahaladzim. Apa bohongnya, Pak? Tadi duit belanja 100.000 habis, buat beli beras, buat beli garam, buat beli sayur, buat beli ikan, habis. Padahal masih ada 20.000. Astagfirullahaladzim. Bapak apa salahnya? Bu, ini uang belanja hari ini cuma ada 50.000. Padahal di dompet ada 500.000. Astagfirullahaladzim. Ya, ada 500.000, dikasihnya cuma 50.000. Sisanya kemana? Buat beli umpan pancing. Tapi jamaah Masjid Al-Barkah mah kagak pada hobi mancing. Ya. Emang nggak boleh, Ustaz? Boleh. Bawa sajadah mancing, terus bawa baju salin. Ya. Kenapa? Itu kalau saya lihat mancing dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Berarti kan Johor dia lagi di pemancingan, asar lagi di pemancingan, maghrib lagi di pemancingan, isya lagi di pemancingan. Ya. Nah kalau dia nggak bawa baju untuk sholat, berarti Johor, asar, maghrib, isya, 4 waktu dia tinggalin. Jadi boleh bawa ini perlengkapan. 1, anak udah dikasih jajan. 2, uang belanja bini udah disiapin. Tuh, berangkat dah mancing. Mama, ini uang belanja, ini buat uang jajan anak-anak. Baba, papa mau berangkat mancing. Tuh, silakan bawa perlengkapan sholat. Itu boleh, silakan. Ya. Ya, udah mancing apa? Ya Allah, ada yang mancing pagi dari jam 7 pulang jam 6 sore. Berarti zuhur, asar, sama maghrib tuh. Maghrib masih di empang. Ya. Bawa perlengkapan sholat. Kan pasti ada musolahnya tuh tempat mancing. Itu silakan. Yang penting intinya
tanggung jawab kita terhadap keluarga sudah kita tunaikan, tanggung jawab kita kepada Allah juga kita sudah tunaikan. Itu. Jadi boleh silakan mancing, nggak dilarang. Mubah itu, tapi menjadi haram ketika kita meninggalkan perintah-perintah Allah. Ya Pak Ustaz, kalau saya lagi sholat pancing saya diseret ikan bagaimana? Lagi sholat mikir ya ini mah dimakan dah, ya diseret dah ini mah, gitu kan? Gitu. Ya lagi sholat jangan ditaruh dulu, jangan dicelupin dulu. Ya itu. Ya Allah. Itu ya Allah. Nah, kalau setiap kita habis kita salah, kita istighfar, salah taubat, ini setan ngomong, ya dihapus lagi dah dosanya. Udah bisik-bisikin begini, ya. Setan sampai putus asa, setan sampai ngeluh, ya. Tergoda, dia istighfar lagi. Sampai ngeluh. Dalam redaksi lain, makanya ada setan gemuk, ada setan kurus. Bukan orang doang gemuk, ya, setan juga ada yang gemuk, ada yang kurus. Siapa itu setan yang kurus? Setan yang tinggal di rumah orang yang kalau ngapain aja selalu membaca doa. Tuh. Makan, kita mau makan, kita baca bismillah, setan gak berani duluin. Mau minum, baca bismillah, setan gak mau duluin. Makanya kurus itu setan. Karena nggak bisa dia masuk kepada seseorang, karena dia selalu berdoa kepada Allah sampai mau berhubungan sama istri kita, sama suami kita, baca doa, setan nggak berani duluin. Makanya krempeng nih setan yang tinggal di rumah orang yang begini. Ya, orangnya ibadah, orangnya rajin ibadah. Ketemu di jalan sama setan yang gemuk, ngobrol dia, lah lu enak amat, gemuk amat badan lu, gitu kan? Kata setan gemuk, lah iya lu kurus amat krempeng. Emang lu tinggal di mana? Gua tinggalnya di rumah orang yang selalu ibadah sama Allah. Gak bisa ngapa-ngapain gua, gak bisa goda. Lu, gua tinggal di rumah orang yang gak pernah ibadah, yang gak pernah kalau mau ngapa-ngapain baca doa. Mau makan, dia mah gak baca doa, gua duluin. Makanya gua gemuk. Dia mau minum, gua duluin, dia mah gak baca doa. Oh, pantas lu mah gemuk, ya iya. Ajak gua dah ke situ. Ya. Akhirnya diduain dah tuh, dia ke rumah orang itu. Mau berhubungan suami istri, dia pun gak pakai baca doa, langsung dia tumbrang. Ya Allah, ya gua duluin tuh, Pak. Makanya kalau gak baca doa, diduluin sama setan. Makanya baca doa, biar gak diduluin sama setan. Ya. Nah, setan takut, setan ngeluh. Kenapa? Karena setan kalau mendengar kalimat-kalimat Allah, itu setan kabur. Setan kabur, kaburnya cepat, baliknya juga cepat. Setan kalau mendengar suara azan itu kabur sekencang-kencangnya sampai terkencing-kencing. Sampai terkencing-kencing.
Nih, toa kita ini sampai di mana kedengarannya? Dia nggak mandang yang azan suaranya cakep apa jelek, ya. Itu kali kalau yang azan Pak RT dia kabur kencang banget. Kalau yang azan Bapak Dali, gue diem aja di sini ya. Kagak. Itu. Kalau Pak RT kan suaranya kencang banget, gue kabur dah. Kalau yang azan Bapak Dali mah gue bentak aja di sini, gue diem baik. Kagak. Ya. Kabur juga. Sampai mana? Sampai hilang suara kumandang azan itu. Toa kita misalnya sampai kemana? Ke Pulau Goreng, ya. Sampai hilang ke sana, sampai di sana, udah dia diam. Azannya hilang, dia balik lagi. Sholat sunnah kan itu kita. Sholat sunnah, ya, baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Tadi rumah, udah dikunci apa enggak ya? Tuh pikiran kita kemana-mana. Tadi pakai sendal warna hijau apa warna merah, lupa itu ya kan. Oh. Qomat tuh. Habis sholat sunnah, waktu iqamah, qomat, setan pergi lagi, kabur lagi. Habis qomatnya selesai, balik lagi itu setan. Makanya kita lagi sholat, kadang pikiran kita masih pikirin yang lain. Betul apa enggak? Masih mikirin yang lain, itu digodain kita sama setan. Wah, mikirin kunci motor, naruhnya di mana gua? Mana ntar mau jalan-jalan ke Tandon lagi? Duh, semalam gua taruh di mana lagi di kunci motor? Tuh, ya, godain tuh sama setan. Makanya habis assalamualaikum, assalamualaikum, kita disuruh istighfar. Tuh, secara logika kan habis sholat Pak Ustaz, emang apalagi kita beristighfar? Tuh, itu tadi sholatnya pikirannya kemana-mana. Tuh, makanya habis assalamualaikum, assalamualaikum, kita disuruh istighfar. Ya, astagfirullahaladzim. Emang astagfirullahaladzim kenapa Ustaz? Kan habis sholat, ya. Nah itu tadi sholatnya mikirin kunci, sholatnya mikirin jemuran, belum diangkat Bu. Ya Bu, alhamdulillah ini udah mulai hujan, ya. Ucapin alhamdulillah, kita serba salah sih dikasih hujan. Dikasih hujan, semalam dikasih hujan, kan ilah orang mau malam minggu pakai hujan lagi. Dikasih hujan ngeluh, dikasih panas ngeluh. Tuh kita manusia begitu. Ya. Itu jadi istighfarnya kita habis sholat, bukan kita istighfar habis ngelakuin dosa. Tapi itu tadi kita lagi sholat, kita mikirin apaan baik. Mikirin kunci motor, mikirin jemuran, belum diangkat, mikirin yang lain. Tuh. Nah setan ngeluh, laki-laki itu tadi seorang pemuda terus masih nanya, wahai Nabi, kalau demikian maka jadi banyak dosa saya. Tuh, dia bilang tadi kan habis dia berbuat salah, dia istighfar. Dia berbuat salah, istighfar. Itu kata Nabi kan gitu. Habis salah pun istighfar. Istighfar, banyakin istighfar. Kalau begitu mah kata anak muda ini, dosa saya jadi numpuk ya Nabi. Gitu. Dosa saya jadi banyak ini. Lalu Nabi menjawab, wahai anak muda, ampunan Allah lebih banyak daripada dosa yang kau perbuat. Subhanallah. Tuh. Ya Allah, senang dah kita, bahagia kita jadi umat Nabi Muhammad. Ya. Waduh, dosa saya ini mah jadi banyak ya Rasul. Kata Rasul,
Wahai anak muda, ampunan Allah itu lebih banyak daripada dosa-dosa kamu. Jadi jangan takut. Tuh, kita minta sama Allah sedikit, Allah ngasihnya banyak. Kita dekat sama Allah, dekat sama Allah sejengkal, Allah dekat sama kita lebih dari itu. Kita dekat sama Allah sambil jalan, Allah mendekat sama kita sambil berlari. Bukan berarti Allah punya kaki, bukan. Artinya yang kita minta itu Allah sudah siapkan dan kabulkan lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taubatu tahdimul hawbah. Taubat itu bisa merobohkan kesalahan-kesalahan. Jadi yang menghancurkan kesalahan, yang menghancurkan dosa, itu adalah taubat kita kepada Allah. Kalau kita bertaubat, maka hancur itu dosa-dosa yang kita perbuat yang ada di dalam diri kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marratin. Oh, ini kemarin saya bilang. Ternyata ada juga hadisnya. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertaubatlah kamu kepada Allah, maka sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah sehari semalam 100 kali. Nah, beberapa minggu yang lalu saya jelaskan, Nabi Muhammad itu udah dimaksud, dijamin masuk surga oleh Allah, sudah punya kunci surga. Tapi taubatnya tidak pernah dia tinggalkan, sehari itu 100 kali minimal ya. Minimal 100 kali Nabi taubat. Bukan berarti bilangannya ditentuin, bukan. Itu mah minimal, tapi lebih bagus sebanyak-banyaknya kita baca. Ini hadisnya terkata, taubatlah kamu kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari itu 100 kali. Udah ini, udah diamalin. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kalau pakai tangan lupa, bawa tasbih. Bawa tasbih, pakai tasbih. Tasbihnya mau yang ada angkanya, yang cetek begitu juga boleh. Gitu. Ya. Tapi kalau mau pakai tangan juga gak apa-apa. Yang penting hitungannya pas. Nabi yang udah punya kunci surga sehari itu tidak pernah ketinggalan istighfar 100 kali. Masa kita yang dosa kita masih banyak, kita gak mau istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemarin kan saya udah ajarin, kalau dalam satu waktu gak bisa 100 kali itu bagi 5, kan ada 5 waktu. Subuh 20, asar zuhur 20, maghrib asar 20 istighfar, maghrib 20 istighfar, isya 20 istighfar, kan jadi 100 tuh. Ya. Cuma dikit amat istighfar itu 100 aja juga cuma cepet banget, masa cuma 20. Itu seandainya emang nggak bisa juga. Ya. Gitu. Syukur-syukur setiap waktu 100, jadinya kan sehari 500. Baca itu. Karena Nabi beristighfar sehari itu minimal 100 kali. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Penjelasannya disebutkan
sampai 100 kali itu maksudnya untuk memperbanyak, bukan untuk membatasi bilangan. Nah itu tadi yang saya bilang ya. Jadi bukan ditentuin bilangannya 100, tapi itu minimal ya. Lebih dari itu sangat bagus sekali. Kalau taubatnya orang awam itu dari dosa, ketika kita melakukan dosa kita beristighfar kepada Allah. Tapi kalau taubatnya orang khawas, itu dari kelalaian hati. Ya Allah, itu orang-orang yang memang sudah dekat dengan Allah, jangankan berbuat dosa, jangankan berbuat salah, dia mah hatinya lalai aja nih, hatinya lalai. Itu dia udah nyeselnya minta ampun. Ya Allah, semalam saya nggak tahajud, itu paginya nyeselnya minta ampun. Tuh kalau orang yang udah dekat sama Allah, jadi dia mah taubatnya bukan karena melakukan kesalahan. Padahal kan ketika dia meninggalkan sholat tahajud kan sunnah, tapi dia merasa bersalah. Pernah nggak kita merasa bersalah karena kita nggak sholat tahajud? Ada yang begitu? Alhamdulillah kalau ada. Ya Allah, nyesel banget. Semalam saya kesiangan, semalam saya nggak sholat tahajud, nyesel saya nggak sholat tahajud. Ya Allah, tadi saya nggak sholat duha, nyesel banget saya nggak sholat duha. Kalau kita udah mampu seperti itu, udah sampai seperti itu, ya Allah, luar biasa. Udah merasakan manisnya ibadah, udah merasakan lezatnya ibadah. Ya Allah, nyesel habis maghrib saya nggak baca waqiah. Ya Allah, tuh biasa dawam, biasa kita istiqomah habis maghrib kita baca waqiah. Ini mah kita nggak baca, nyesel rasanya kayak ada yang kurang. Ya Allah, nyesel banget saya nggak baca tabarok habis subuh. Nyesel rasanya. Biasanya kita habis subuh baca tabarok, baca surat Al-Mulk. Tuh. Ya. Pernah ada yang begitu? Bu, pernah begitu, Bu? Nyesel enggak sholat duha? Pernah? Boro-boro. Ya. Buru-buru. Nah, kalau ada rukhsah, ya, kalau misalnya memang ada urusan yang sangat penting, ya, urusan yang sangat penting yang nggak bisa ditinggalkan, nah kalau itu mah, ya silakan, tapi sempatkan. Tapi kalau cuma jalan-jalan doang tuh ke Masjid Al-Jabar misalnya, ke Bandung, sempetin, ya nyampe di sono jam 9, sempetin sholat duha. Itu sempetin sholat duha, walaupun minimal 2 rakaat, sempetin. Lagi jalan-jalan nih ke puncak misalnya, nyampe di sono masih ada waktu duha, ya, sempetin sholat duha walaupun cuma 2 rakaat. Jadi setiap hari jangan sampai ditinggalkan itu sholat duha, terus juga sholat tahajudnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.